Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan. Kebetulan tadi baru selesai ngelatih dan hari ini kan tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei hari Senin, jam 8 pagi ini baru selesai ngelatih ya. Hampir jam 8, jam 7.57. Nah, saya akan jawab langsung pertanyaan ya. Jadi ini ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan ya. Nah, jadi hari ini adalah hari buruh nasional. Jadi kita tadi pagi kan anak-anak pada libur sekolah. Jadi anak-anak banyak yang hadir juga ya, yang di pagi hari. Nah, jadi tadi baru selesai ngelatih. Habis selesai ngelatih saya berenang bentar ya. Kalau saya sukanya berenang lebih kurang 600, 700 ya, dapat satu sesi ya, lebih kurang ya. Jadi konsisten aja dilatih terus ya. Jadi nggak hilang stroke-nya ya. Oke. Berikutnya kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Nah, ini ada di video program buat manula, perbedaan pembinaan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, di sini saya usia 50 tahun. Kalau usia 50 tahun berarti kelahiran 875 ya. 73 ya. Tahun 73. Nah, 73 ya bukan? Iya ya, kayaknya ya. Tahun kelahiran 73. Saya usia 50 tahun, berenang hanya bisa gaya dada. Untuk usia seperti saya ada keluhan di lutut dan servikal. Nah, kalau lutut itu kan di bagian dengkul ya. Kalau servikal itu di bagian belakang sini nih, ya, di bagian kayak leher, agak sedikit bagian leher dan bagian bawah leher sedikit ya, di belakang ini. Mohon dicontohkan gerakan renang untuk manula yang sedang belajar. Terima kasih. Kalau untuk manula yang sedang belajar sebenarnya gini, kalau bisa gaya dada ya sudah, berenang gaya dada pelan saja ya. Jadi tarikan gaya dada, tangan dulu, habis itu luncur yang panjang, baru tendang kaki ya. Karena kan gini, manula kan tidak perlu yang namanya program yang terlalu berat atau cepat atau gimana ya. Yang penting berenang dan cari sedapatnya. Misalkan 30 menit berenang, misalnya pagi datang jam 6 ke kolam, habis itu mau berangkat kerja jam 7, 7.30 misalnya. Berarti kan waktu itu ada 1 jam lah katakan ya. Nah, dalam 1 jam itu diisi apa aja, misalnya kayak oke deh, hari ini kita mau coba berenang panjang misalnya. Dalam waktu 30 menit saya mau coba dapatkan misalnya 500 meter, 600 meter, 700 meter ya, sedapatnya seberapa gitu ya. Jadi itu salah satu juga bisa jadikan program. Jadi nanti minggu-minggu depan kalau misalnya berenangnya tambah banyak ya, berenang berarti tambah bagus ininya, luncuran apa segala macam ya. Nah, tapi kalau bisa menurut saya ya, untuk manula kalau bisa belajar berenang gaya bebas deh ya. Jadi belajar kaki gaya bebas, lalu belajar putaran tangan gaya bebas, baru belajar yang namanya berenang gaya bebas ya. Nah, kalau untuk gerakannya sendiri sebenarnya boleh nonton kembali di video saya yang pernah saya buat ya, di drill itu bulan 1. Nah, itu banyak banget drill-drill dasar. Nah, itu kalau mau ikutin boleh drill-drill dasar saja. Kalau untuk manula tidak usah sampai drill yang kayak misalnya shark fin drill atau yang misalnya high elbow drill, itu nggak usah sih. Kecuali memang mau ya silakan. Tapi kalau nggak mau ya udah drill dasar aja, kayak misalnya kick with hand on the side yang tangan di samping, atau kick on the side yang menyamping kaki, terus atau single arm, satu tangan misalnya. Nah, yang mudah saja diambil ya. Nah, tapi yang paling penting adalah kalau untuk manula ya, yang baru belajar berenang, yang paling penting adalah gerakan dasarnya ya. Kalau mau gaya dada juga nggak masalah sih, tapi kalau bisa gayanya yang efisien ya. Jadi tarikan tangannya ya, terus tendangan kakinya, lalu habis itu badan yang lurus ya. Jadi tekanan di air, lalu habis itu teknik berenang di air, luncurannya juga jauh lebih bagus ya. Itu mungkin kalau untuk manula ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua ada di
Video bagaimana cara mengatasi air tidak masuk ke hidung. Coach, kalau ambil nafas dengan mulut saat gaya bebas supaya air tidak masuk ke mulut, gimana caranya? Nah, berarti kan kita mesti ngangkat dong kepalanya. Cuman ketika kita angkat kepalanya bukan dalam artian kita ngangkat ke atas, tapi kita ngangkatnya dari samping gini ya. Jadi posisi kepala kita ini menyamping. Ketika kita putar ke samping ini, sebisa mungkin putaran kita ini mulutnya di atas permukaan air, jangan di bawah permukaan air. Kalau di bawah permukaan air ya tentu kita keminum air atau kemakan air ya. Nah, jadi saya akan kasih tunjuk contohnya ya. Seperti ini mungkin supaya teman-teman bisa lebih dapat ya. Jadi ketika tarikkan ini, tangan ini usahakan mulut ini di atas permukaan air gini ya. Jadi jangan di bawah permukaan air. Kalau di bawah permukaan air kita ambil nafas ya minum air. Jadi kita ngangkatnya itu miring, bukan ngangkat ke atas. Nah, banyak orang yang berenang itu ngangkatnya itu ini jauh banget, telinganya ke bahunya sini ya. Akhirnya dia ngangkatnya seperti ini ya. Kita maunya sih turunin ke bawah seperti ini ya. Jadi berenang gaya bebas itu ketika ngambil nafas itu diputar kepalanya ya, jangan diangkat. Oke. Oke, pertanyaan berikut ya. Sorry di sini ya. Oke, pertanyaan berikut ya. Jadi tadi itu udah kejawab ya. Kalau ambil nafas dengan mulut saat gaya bebas memang harus dari mulut, nggak mungkin teman-teman dari hidung ya ngambilnya. Jadi kan supaya kita cepet ngambil nafasnya, karena rongga kita di mulut ini jauh lebih besar dari rongga di hidung ya. Nah, oke, berikutnya kita ada pertanyaan ketiga di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat pagi coach. Ya, saya mau tanya untuk latihan perenang sprinter apa saja ya? Anak saya sudah usia 18 tahun, mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, kalau speed set itu banyak sekali ya. Nanti sesekali saya akan coba ambilkan videonya ketika ngelatih speed set. Nah, speed set itu ada yang speed set yang kita menggunakan parasut, yaitu namanya resistant ya, resistant speed. Ada juga kita yang menggunakan fins, ada juga set yang kita tanpa fins, ada juga yang kita menggunakan underwater ya. Lalu habis itu ada juga yang 50 meter, ada juga yang 50 meter dan 25 meter. Kalau 100 meter itu ada set kita speed set namanya 6x100, itu all out fast ya. Jadi 6x100 itu setiapnya biasa kita buat lebih kurang 8 menit ya, 8 menit, tapi itu fast ya. Kita setiap tembak itu, sekali tembak itu harus dapatkan ke waktu terbaik kita ya, best time kita ya. Nah, itu kalau untuk set speed paling panjang itu 100 yang tadi saya sebut, itu 6x100. Nah, selain dari situ ada contoh nih ya, kita ada 5x50. 3 kalinya ini berenang biasa, jadi boleh 25 bebas, 25 gaya utama, itu setiapnya biasanya lebih kurang di 1 menit ya, 55 detik. Nah, habis itu setelah 3 kali ini kan ada sisa 2 kali, kita istirahat dulu lebih kurang di 30 detik, baru kita lanjut yang 2 kali terakhir ini. 2 kali 50 ini fast pakai fins, underwater 25 meter, 25 meternya tembak fast. Nah, jadi itu setiapnya 130, harus dapat ke best time dia sendiri ya. Nah, itu bisa diulang lebih kurang 3 ronde, 4 ronde ya, boleh sampai ke 8 ronde kalau dia sanggup ya. Jadi 5 kali 50
ulang 8 ronde ya. Nah, berikutnya kalau untuk set per 25. Nah, 25 ini banyak banget setnya. Contoh 6 kali 25 diulang 8 ronde misalnya. 6 kali 25 ini semuanya harus cepat nih. Atau misalnya 8 kali 25. Dua kali pertama kaki, dua kali pertama gaya bebas, 2 kali kedua gaya kaki pakai fins underwater tapi harus fast. 2 kali berikut itu drill, 2 kali berikut itu gaya bebas atau gaya utama dia. Jadi 8 kali 25 itu setiapnya cuman 30-35 detik. Jadi setiap 35 detik jalan fast, setiap 35 detik jalan fast ya. Nah, berikut ada juga set contoh nih, 6 kali 25 diulang 8 ronde. 6 kali 25 ini harus fast semua, kenceng semua, cepat semua. Jadi dia harus dapatkan ke best time dia sendiri. Misalnya best time dia sendiri di 50 meter adalah 25 detik misalnya bebasnya. Nah, berarti per 25 meter ini dia harus bisa dapat 12,5, 12,5, 12,5, 12,5. Atau kalau dia bisa lebih kencang, dia harus dapatkan di bawah 12,5 itu. Jadi misalnya 12,0, 12,0, 12,0, 12,0 ya. Nah, itu lebih kurang speed set untuk anak-anak yang sudah berumur 18 tahun ke atas ya. Nah, berikutnya ini ada 3 lagi pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang keempat ya. Nah, menurut teman-teman apa saja rangkaian latihan saat melatih? Nah, kemarin itu kan ada untuk di YouTube sendiri itu ada yang posan untuk posan gambar ya. Jadi di sana saya ada bertanya menurut teman-teman apa saja yang rangkaian latihan saat melatih anak-anak seperti ini. Nah, ini ada yang komentar, biasanya pemanasan dulu, belajar dasar-dasar renang, dari pernafasan, luncuran, dan mengapung. Gerakan kaki, belajar gerakan tangan, dan pemanasan pengambilan nafas. Ya, cukup benar ya itu ya. Jadi kita belajar dulu dari pernafasan, habis itu belajar gimana cara meluncur dari dinding ya. Terus mengapung, ya benar mengapung, karena gerakan mengapung ini kita perlu ajarkan ke anak-anak supaya mereka tidak takut tenggelam sih ya sebenarnya ya. Jadi mereka tidak panik ketika mereka tenggelam. Nah, lalu gerakan kaki, belajar gerakan tangan, ya benar gerakan kaki ya. Jadi kita sebut itu kick, baru gerakan tangan itu hand rotation, putaran tangan. Lalu habis itu pengambilan nafas. Betul, kalau pengambilan nafas benar kita harus latih anak-anak, kita harus tunjukin caranya gimana cara bernafas, baru koordinasi dari beberapa gerakan dasar tersebut. Karena apa? Anak-anak ini juga kalau kita langsung memberikan mereka langsung mereka berikan kepada mereka edukasi yang contoh nih, seperti langsung minta mereka berenang, sedangkan mereka tendang dari dinding, luncuran dari dinding saja itu tidak paham, ataupun pernafasan saja mereka tidak paham. Gimana caranya kita mau suruh langsung berenang gitu ya? Jadi tahapan-tahapan berenang ketika kita melatih itu kita harus pahami dulu ya. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan yang kelima. Sisa 2 ya. Di sini ada di video apa saja contoh program latihan yang efektif. Ini ya. Untuk berenang jarak jauh. Izin bertanya, apakah setelah menjalankan program yang panjang perlu dilakukan pelemasan di darat lagi atau sudah cukup dengan swim down saja? Terima kasih. Swim down dan stretching. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak sudah berenang set panjang seperti 8 kali 500, itu kan nadi sudah naik tinggi, laktat sudah kumpul, udah naik, tapi tidak kita kasih swim down, tidak kasih stretching, ya itu akhirnya ketika mereka datang latihan kembali sore hari atau besok hari, itu laktat itu tidak hilang, dia akan terus numpuk di badan
badan kita. Akhirnya apa? Otot-otot ini ketika numpuk kebanyakan laktat, maka akan cedera jadinya. Ketika mereka paksa lagi, lama-lama jadi cedera. Nah, jadi harus menggunakan swim down, ya. Swim down itu paling banyak menghancurkan laktat ataupun lebih banyak merilis laktat. Jadi 80%, 70% itu kalau bisa swim down. Setelah itu dibantu dengan stretching juga bisa. Tapi nggak bisa hilangkan swim down hanya dengan stretching ya. Tetap harus dengan swim down, lalu habis itu ditambah dengan stretching. Kira-kira seperti itu ya pemahamannya ya. Jadi ini saya dapatkan dari ketika waktu saya jadi atlet, saya diberitahu oleh pelatih saya. Lalu habis itu ketika kita ngambil sertifikasi pelatihan ya, contohnya kayak FINA 1, FINA 2, ASKA 1, 2, 3, itu semua dikasih tahu bahwasan sebelum kita ngakhirin acara latihan kita mesti minta anak-anak swim down. Kadang swim down ini lebih penting daripada stretching ya. Tapi jangan lupa stretching juga bukan dalam artian nggak penting gitu ya, penting juga. Tapi lebih penting swim down ya, karena anak-anak setelah kita pacu nadinya tinggi, kita nggak turunin kembali, itu akhirnya anak-anak ini kan numpuk latihannya. Nah, latihan kedua, latihan ketiga, latihan keempat, latihan ke sesi 100, kalau mereka nggak swim down juga ya akhirnya mereka kecapean ya, gitu ya, kira-kira seperti itu. Karena apa? Laktatnya sudah numpuk ya. Laktat itu adalah laktat itu bisa tercipta karena darah kita kan masukin oksigen. Ketika kita pakai kan itu dicerna terus jadi karbon dioksida. Nah, jadi akhirnya karbon dioksida bercampur dengan darah kita, ya lama-lama kita paksa terus menghasilkan yang namanya laktat, asam laktat itu. Jadi kayak apa sih namanya, molekul-molekul asam laktat itu yang numpuk di badan kita. Akhirnya otot kita jadi tegang gitu ya. Jadi kalau kita nggak pelemasan kan, akhirnya otot-otot kita itu jadi terlalu banyak karbon dioksida gitu ya. Nah, itu mungkin penjelasan saya tentang ini ya, swim down ya, pelemasan. Kalau perlu dilakukan pelemasan di darat, perlu sih sebenarnya, harus stretching ya. Oke, itu ya mungkin terjawabkan. Di sini ada pertanyaan ke-6 terakhir ya. Apa saja contoh program latihan yang efektif untuk berenang jarak jauh? Vitamin yang bagus untuk perenang KU4 apa ya? Kalau perenang KU4 berarti kan masih umur berapa sih? 12-13. Kalau vitamin paling multivitamin biasa aja sih, tidak usah multivitamin yang terlalu berat ya, karena anak-anak yang umurnya kecil kan mereka pemulihannya cepat gitu loh. Yang paling penting adalah istirahat dan makanan mereka. Jadi percuma kita makan, contoh kita makan ayam penyet, makannya yang makanan di luar yang tidak bergizi, tapi kita minum multivitamin, itu percuma. Lebih bagus kita makannya benar, tidak minum multivitamin, seperti itu. Jadi menurut saya ya, karena apa? Badan itu lebih butuh gizi-gizi yang penting daripada, contoh nih kita keluar makan steak, tapi steaknya banyakan lemak daripada banyakan dagingnya. Atau kita misalnya pergi makan, misalnya warung makan pun nggak apa-apa, tapi asal misalnya kita makan tuh daging ikan misalnya, ataupun daging ayam, ataupun kita makan misalnya daging sapi misalnya. Nah, tapi yang kita makan itu adalah dagingnya gitu loh, bukan kita makan contoh lemak-lemaknya gitu loh. Nah, itu lebih bagus daripada kita makan contoh makan ayam penyet lah, makan apa namanya, makan steak, tapi itu rata-rata kan berlemak gitu loh. Nah, jadi kita lebih penting anak-anak ini makannya teratur dan makannya gizinya diatur ya. Itu juga sudah pernah saya jelaskan sebelumnya di
ada yang bertanya tentang di diet ya. Nah, jadi diet ini adalah cara mengatur pola makan kita dan apa asupan yang harus kita masukkan ke badan gitu loh. Bukan dalam artian saya dengan vitamin saja sudah bisa kok gitu loh. Nah, badan itu nggak ngandelin vitamin, tapi badan itu ngandelin makanan yang diasupin ke tubuh kita sendiri. Jadi badan kita harus kita masukin, contoh ya nih ya, saya pernah diceritakan oleh senior saya ya, baik itu Kak Richard, baik itu Coach Albert, dulu Coach Felix, lalu banyak ya senior saya yang sebelumnya, mereka memberitahukan, contoh ini badan kita adalah mobil balap misalnya ya, mobil balap kita nggak sebut lah brandnya apa ya, tapi mobil balap yang benar-benar untuk Formula 1 misalnya. Tapi kita masukin contoh kita masukin bahan bakar yang contoh seperti bahan bakar murahan gitu ya, ataupun bukan murahan sih sebenarnya. Kita berikan bahan bakar yang ngasal gitu loh ke mobil F1 ini, Formula 1 ini. Gimana cara mesin Formula 1 ini mau bagus kalau asupan makanan itu, asupan gizi, asupan bahan bakar itu tidak sesuai dengan apa yang harus diisi. Jadi sedangkan Formula 1 harus diisi dengan aftur misalnya. Nah, berarti Formula 1 ini, mobil Formula 1 ini mesinnya harus contoh makan makanan yang bergizi. Sama dengan badan kita. Kita harus makan makanan yang bergizi sehingga apa? Kita bisa balap seperti mobil Formula 1 gitu loh. Ya, jadi itu sih perbedaan yang saya harus sampaikan ketika misalnya teman-teman bertanya multivitamin. Betul, multivitamin. Makanannya sudah benar belum? Jadi percuma kalau makanannya berantakan tapi hanya berharap dari multivitamin ya. Tapi kalau ditanya perlu ya perlu, butuh. Cuman yang multivitamin biasa saja. Tidak usah sampai multivitamin yang untuk misalnya untuk binaragawan apa segala macam ya. Nah, itu nanti ketika mereka udah bertumbuh, contoh udah cowok udah umur 13 tahun, cewek udah umur 11 tahun ke atas, latihannya pun udah tambah berat, nah itu butuh ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Saya tunggu lagi pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan dari teman-teman. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video, bye.